Hari Raya Saraswati adalah hari yang penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan, karena umat Hindu mempercayai hari Saraswati adalah turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaban umat manusia. Hari Raya Saraswati diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Di hari Saraswati biasanya pagi-pagi para siswa sekolah sudah sibuk mempersiapkan upacara sembahyang di sekolah masing-masing. Sehabis itu biasanya para siswa melanjutkan sembahyang ke pura-pura lainnya. Dan pura yang menjadi favorit adalah Pura Jagatnata yang ada di pusat kota. Hari Raya Saraswati yaitu Hari Pawedalan Sang Hyang Aji Saraswati jatuh pada tiap-tiap hari Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Pada hari itu kita umat Hindu merayakan hari yang penting, terutama para pamong dan siswa-siswa khususnya, serta pengabdi-pengabdi ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam legenda digambarkan bahwa Saraswati adalah dewi atau istri Brahma. Saraswati adalah dewi pelindung atau pelimpah pengetahuan, kesadaran atau widya dan sastra. Berkat anugerah Dewi Saraswati, kita menjadi manusia yang beradab dan berkebudayaan. Beliau disimbolkan sebagai seorang dewi yang duduk di atas teratai dengan berwahanakan seekor angsa atau hamsa atau seekor merak, berlengan 4 dengan membawa sitar atau vina dan genitri di kedua tangan kanan, tangan kiri membawa pustaka atau kitab, dan tangan kiri satunya ikut memainkan gitar atau membawa sitar atau vina dan genitri di kedua tangan kanan. Tangan kiri membawa pustaka atau kitab dan tangan kiri satunya ikut memainkan vina atau bermudra memberkati. Makna dan simbol-simbol itu adalah berkulit putih, bermakna sebagai dasar ilmu pengetahuan atau widya yang putih, bersih, dan suci. Kitab atau pustaka di tangan kiri bermakna semua bentuk ilmu dan sains yang bersifat sekuler. Tetapi walaupun widya atau ilmu pengetahuan spiritual dapat mengarahkan kita ke moksa, namun awidya atau ilmu pengetahuan sekuler jangan diabaikan. Seperti yang dijelaskan pada Isawasya Upanishad, kita melampaui kelaparan dan dahaga melalui awidya, kemudian baru melalui awidya meniti dan mencapai moksa. Vina bermakna seni, musik, budaya, dan suara AUM. Namun merupakan simbol keharmonisan pikiran, budi, kehidupan dengan alam dan lingkungan. Aksamala, genitri atau tasbih di tangan kanan, bermakna ilmu pengetahuan spiritual itu lebih berarti daripada berbagai sains yang bersifat sekuler atau di tangan kiri. Akan tetapi bagaimanapun pentingnya kitab-kitab dan ajaran berbagai ilmu pengetahuan, namun tanpa penghayatan dan bakti yang tulus, maka semua ajaran ini akan mubazir atau sia-sia. Wajah cantik, jelita, dan kemerah-merahan bermakna simbol kebodohan dan kemewahan duniawi yang sangat memukau namun menyesatkan atau awidya. Angsa atau hamsa melambangkan bisa menyaring air dan memisahkan mana kotoran dan mana yang bisa dimakan, mana yang baik, mana yang buruk, walaupun berada di dalam air yang kotor dan keruh maupun lumpur atau simbol widya. Merak bermakna bulu indah, cantik dan cemerlang, biarpun habitatnya di hutan, dan bersama-sama dengan angsa bermakna sebagai wahana atau alat perangkat penyampai pesan-pesannya. Bunga teratai atau lotus bermakna bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan bunga yang indah walaupun hidup di atas air yang kotor.
Makna dari perayaan Dewi Saraswati. Dari perayaan ini kita dapat mengambil hikmah, antara lain kita harus bersyukur kehadapan Sang Hyang Widi atas kemurahannya yang telah menganugerahkan widya atau ilmu pengetahuan dan kecerdasan kepada kita semua. Dengan widya kita harus terbebas dari awidya atau kebodohan dan menuju pencerahan, kebenaran sejati, dan kebahagiaan abadi. Selama ini, secara spiritual kita masih tertidur lelap dan diselimuti oleh sang maya atau ketidakbenaran dan awidyam atau kebodohan. Dengan widya kita berusaha untuk melek, eling, bangun dari tidur kita. Hilangkan selimut maya, sadarilah bahwa kita adalah Atma dan akhirnya tercapailah nirwana. Kita belajar dari angsa untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Angsa bisa menyaring air, memisahkan makanan dan kotoran walaupun di air yang keruh atau kotor atau lumpur. Juga jadilah orang baik, seperti burung merak yang berbulu cantik, indah, dan cemerlang walaupun hidupnya di hutan. Kita masih memerlukan atau mempelajari ilmu pengetahuan dan sains yang sekuler, tetapi harus diimbangi dengan ilmu spiritual dan penghayatan dan bakti yang tulus. Laksanakan puja atau sembahyang sesuai dengan kepercayaan masing-masing secara sederhana dengan bakti yang tulus atau ikhlas, bisa di rumah, kuil, atau di pura, dan lain-lain.